Aku ditakdirkan mengalami kesialan finansial. Bukan hanya aku, tapi juga orang terdekatku yang terseret ke dalam hal ini. Untungnya tahun ini aku berumur 24. 1 tahun lagi, keberuntunganku akan berubah dan aku akan menarik kekayaan. Soal diriku, aku seorang yatim piatu, dibesarkan oleh penduduk desa terkaya. Desa terkini. Marga Andafang. Apa yang kamu lihat? Ini pacarku. Jadi dia adalah musuh bebuyutan dari cucu kakek Fang. Kalau begitu, kau, ayo nikahi aku. Qiyu, apakah ini pacarmu? Apa ada yang salah dengannya? Aku tidak mengenalnya. Kita tidak saling kenal, jadi tidak masalah. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah jodohmu. Tolong nikahi saya. Mengingat takdirku, semakin dekat kita, semakin cepat hartamu habis. Tunggu saja sampai kau menjadi gelandangan. Qiyu, meskipun pacarmu, sekarang milikku. Kamu tidak bisa membiarkan wanitamu pergi begitu saja. Siapa yang menyuruhku menjadi jodoh takdir? Qiyu, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa menemukan orang udik untuk menggangguku akan membuatku berubah pikiran. Mencuri pacar orang. Cucu kakek Fang ini. Dia sangat kejam dalam membalas dendam. Kenapa aku harus ikut campur? Ulangi sekali lagi. Aku tidak mencintaimu lagi. Begitukah? Wen Yuhan. The film was translated and narrated by M Media. Jadi kamu hanyalah seorang pemulung kalau begitu. Qiyu, jika kamu begitu mampu, silakan nikahi dia. Benar, dia benar. Ayo kita menikah, sayang. Ayo kita daftar sekarang juga. Ayo. Apakah wanita ini masih ingin merayumu? Bagaikan katak yang menginginkan daging angsa. Menarik. Dengan ini, kakek tidak akan memaksaku menikahi gadis desa itu lagi. Bocah nakal, lihat saja kalau aku tidak menghabiskan semua uangmu. Mari kita perjelas. Kau dan aku menikah hanya di atas kertas. Kita akan bercerai dalam setahun. Hanya sebatas nama. Bukankah kau bilang, aku adalah jodohmu? Kau benar-benar percaya itu? Kau. Aku berbohong padamu. Begitu tahun baru tiba, keberuntunganku akan berubah dan uang akan mengalir masuk. Kenapa aku harus membuang waktu lagi denganmu? 1 juta. 1 juta apa? Kita sudah menikah sekarang. Kau bahkan tidak mau memberiku 1 juta untuk uang saku. Kita baru saja menikah, dan kau sudah meminta 1 juta dariku. Benar. Dalam film pendek, mereka semua memang berakting seperti itu. Direktur hebat dari keluarga kaya, memberikan istri yang baru dinikahinya 1 juta untuk biaya hidup. Apa kau tidak mendengar mantan pacarku? Aku pria yang tidak punya uang. Mustahil. Kakek Fang secara khusus mengundangku ke sini untuk membuatmu bangkrut. Bagaimana mungkin kau tidak punya uang? Pasti aku sudah gila sampai mendaftarkan pernikahan dengannya. Orang ini jelas seorang penipu. Ayo pergi. Kita akan bercerai. Aku tidak mau pergi. Jangan mimpi bisa bercerai. Serahkan itu. Tidak akan kuberikan. Kau. Kau. Kau apa? Kau apa sendiri? Aku di sini. Bagaimana dengan ciuman pertamaku? Apa aku mengatakan sesuatu? Berhenti. Jangan melangkah lagi. Tunggu aku. Sayang, tunggu aku. Sayang. Sayang. Yen Rio, apa kau tidak punya rumah sendiri? Benar sekali. Aku tidak punya rumah.
Kau. Aku tidak punya ayah dan ibu sejak kecil. Baiklah. Mengingat kita baru saja menikah, aku hanya membiarkanmu tinggal selama beberapa hari. Baiklah. Kalau begitu aku akan tinggal di atas. Dan kau bisa tinggal di bawah begitu ya? Kenapa aku merasa kasihan padanya? Dia hanya pembohong kecil. Rio, singkirkan semua sampah itu dari sini. Ini tersangkut, bantu aku. Ke sini. Kerahkan tenagamu. Keluar. Ini. Bajuku. Kau merobek semuanya. Biar aku mengganti rugi kepadamu. Sudah selesai. 500.000. Apa? Kurang. Cukup. Kartu ini berisi 1 juta. Itu uang sakumu untuk bulan ini. Aku benar-benar ahli dalam menghabiskan uang. Terima kasih sayang. Aku akan pergi memasak untukmu sekarang. The Apa dia bahkan bisa memasak? Jangan sampai kau meledakkan dapurnya. film was Halo, translated akulah and yang menemuimu. narrated by M. Tadi Media. siang, Pak Fang mengirimku untuk membantumu. Langkah pertama rencana sudah berjalan. Bertemu. Kenapa aku tidak ingat itu? Akun baru saja menerima 500.000 rupiah. 1 juta. Kau, Kau. tidak mungkin. Dia sehebat itu dalam mencari uang. Apa kau butuh bantuan? Tidak. Hanya memecahkan mangkuk. Lihat, Ini barang antik dari koleksi kakek. pantas saja itu tergeletak di lorong. Berapa harganya? 10 juta. Hati-hati, jangan sampai tergores. Sudahlah, tidak usah memasak. Aku akan memesan makanan saja. Kenapa kau mentransfer uang padaku? Jangan khawatir. Ini uang yang diberikan suamiku. Ini bukan uang kotor. Di mana kakek menemukan orang ini? Apa yang salah dengan orang ini? Gila. Aku, Bukan kamu. Tidak perlu. jangan ambil uangku. Kenapa kau tidak mau mengambil uangku? Uang apa? Tidak ada apa-apa. Mungkinkah dia menghabiskan uangku untuk seorang gigolo? Dengan siapa kau bicara sampai kau terlihat begitu senang? Kembalikan. Tidak membalas pesanku. Dia tidak akan salah paham padaku, kan? Halo, Tolong jangan merasa terbebani. Anggap saja ini sebagai caraku. Membalas budi kakek Fang. Halo. Katakan sesuatu. terjadi sesuatu di lokasi konstruksi. Baik, saya mengerti. Halo. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Aku pergi keluar sebentar. Jangan menungguku. Halo kakek. Aku sudah bertemu dengan cucumu. Dia benar-benar gagah dan berwibawa. Wei, karena kamu punya kesan yang baik terhadap cucuku, maukah kamu mempertimbangkan untuk menjadi cucu menantuku?
Kakek, cucumu dan aku mungkin bukan pasangan yang cocok. Apakah dia sering merundumu? Tidak, Kiyu, meskipun pacarmu, sekarang milikku. Kamu tidak bisa membiarkan wanitamu pergi begitu saja. kakek. Meskipun dia adalah cucumu, aku harus mengatakan sesuatu. Tindakannya mencuri pacar orang lain, itu tidak bermoral. Paki kamera, pengawasan telah disabotase. Kami tidak bisa segera memastikan Laporan investigasi situasi. siapa yang diam-diam menjual bahan konstruksi. Serahkan ke departemen terkait segera, besok. Aku ingin hasilnya. Siap, Kamu bajingan. Kakek, Kamu bajingan. Aku dengar kamu. Merebut pacar orang lain benarkah? tolong jangan dengarkan rumor dari orang luar. Benar. Apa kau sering meminjamkan uang padanya? Bagaimana bisa disebut meminjam? Itu uang yang saya berikan padanya dengan sukarela. Dia bukan orang asing. Dia pada akhirnya akan menjadi istrimu. Mendengarnya saja, sudah memberitahuku kalau dia bukan wanita baik. Dia hanya menunggu untuk memanfaatkanmu, agar bisa masuk ke keluarga Fang kita. Omong kosong, jika kamu menikahi Wei Wei, itu akan menjadi keberuntunganmu. Tidak, apakah kalian berdua sudah bertemu? Tepat sekali. Dia tipe kamu. Aku belum pernah bertemu dengannya. Kalian belum bertemu. Itu tidak masalah. Saya punya fotonya. Di ponsel saya. Biar saya carikan untukmu. Lihat, Tidak apa-apa. Tidak perlu dilihat. Aku tidak akan pernah menyukai wanita seperti itu. Dia mungkin bisa menipumu. Tapi dia The tidak film bisa was menipuku. translated Apa yang kamu and katakan? narrated by M Media. kakek sudah hidup. Selama ini, orang seperti apa yang belum pernah saya temui. Kalau soal menilai orang, saya tidak pernah salah sekalipun. Dengarkan saya. Temui dia besok. Jika kalian cocok, cepatlah menikah. Kakek. Aku sudah menikah. Apa? Anda bercanda kan? Aku tidak bercanda. Aku benar-benar sudah menikah. Benar-benar menikah. Putri siapa dia? Dia bukan putri siapapun. Dia hanyalah seorang pemulung. Wei Wei juga seorang pemulung. Kenapa kamu tidak menikahi Wei Wei saja? Orang itu tidak sama dengan Wei Wei. Dia lebih manis. Menikahlah. Seperti apa rupanya? Nanti aku akan mempertemukanmu dengannya. Sudah larut. Gawu. Gawu. Antar kakek pulang dengan cepat. Pak Tua. Bocah nakal ini benar-benar. Tidak membiarkanku melihat. Aku bersikeras ingin melihat. Aku harus melihat. Siapa orangnya? Hampir lupa dengan sayangku. Menipu cucuku yang bodoh. Sampai seperti ini. Kemari. Kakek Fang, Wei Wei, apa yang kamu lakukan di sini? kenapa kakek Fang datang ke sini? Mungkinkah dia berencana untuk menangani Kiyu secara pribadi demi cucunya? Kenapa Wei Wei ada di rumah cucuku? Mungkinkah? Kakek Fang, apakah masalah sekecil ini memerlukan Anda untuk ikut campur? Serahkan padaku. Ikut aku. Minggir. Aku saja yang datang, sudah cukup. Kenapa kakek juga datang ke sini? Wei Wei, Kakek Fang, aku tahu apa yang ingin Anda katakan. Bagaimana perkembangannya? Sangat lancar. Aku telah berhasil menyusup ke sisinya. Dia pikir aku sangat miskin dan memberiku banyak uang. sudah aku bilang. Pria ini konon. Sangat tidak serius. Kamu berinteraksi dengannya. Jangan terlalu dekat. Apakah Kiyu pria yang tidak serius? Aku justru berpikir, dia cukup tenang. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku sudah masuk ke rumahnya. Dan aku bahkan memecahkan barang antik tak ternilai milik kakeknya. Kamu sudah sampai masuk ke rumahnya. Bukankah kamu? Bagaimana jika dia menelepon polisi dan membuatmu ditangkap? Aku masuk dengan identitas yang sah. Dasar bocah. Kamu sudah setua ini, tapi masih tidak tahu caranya. Baik.
Aku akan datang menemuimu sebentar lagi. Wei. Menurutku, antara kamu dan cucuku, hanya ada sedikit kesalahpahaman. Bagaimana kalau begini? Nanti kamu ikut denganku untuk menemuinya. Jika tidak bisa menjadi pasangan suami istri, menjadi seperti saudara, juga tidak perlu. Tidak perlu melakukan itu, kakek. Ayo pergi. Ayo pergi. Lihatlah betapa baiknya. Tuan Muda Feng, gaun malamnya sudah dibeli. Cepatlah datang menjemputku. Aku masih harus menghadiri upacara pembukaan Bishuanting malam ini dan mengamankan properti unggulan itu. Kakek tidak apa-apa. Gaunku. Cara jalan macam apa itu? Apa kamu buta? Kamu. Itu kamu. Apa kamu tahu berapa harga gaun ini? Meski kamu memulung seumur hidupmu, kamu tetap tidak akan mampu membelinya. Sekarang, jika kamu berlutut dan meminta maaf, mungkin aku akan membiarkanmu dengan kompensasi yang lebih ringan. Tidak. Kau yang menabrak kami. Tapi kau ingin kami yang minta maaf. Atas dasar apa? Hanya karena kamu seorang pemulung. Kamu sangat menyebalkan. Sedangkan aku jauh lebih mulia darimu dan jauh lebih kaya darimu. Kamu sangat menyebalkan. Minta maaf padaku sekarang juga. Jangan sentuh aku, dasar pria tua kotor. Kakek. Jika terjadi sesuatu pada kakek Fang, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Berhenti menjebakku. Aku hanya mendorongnya sekali. Begitu ya? Kamu mencoba melakukan penipuan ya? Pak tua, bangunlah. Pergi sana. Dasar pemulung, berani sekali kamu mendorongku. Apakah kau tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Fang Bufan dengan kakek Fang? Dasar pengumpul sampah kotor, ada hubungannya dengan Tuan Muda Feng. Kamu hanya menginginkan uang kan? The film Baiklah, was akan kuberikan. translated and narrated by M Media. Ambil ini. Kau mencari mati. Tuan Muda Feng, tolong aku. Apa yang sedang terjadi di sini? Fang Bufan, kau datang di saat yang tepat. Kakek pingsan. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Lapor. Bos, ada seseorang yang membuat masalah di luar. Tidak bisakah kamu melihat Pak Ki ada di sini? Segera tangani itu. Mari kita pergi dan melihat. Kakek, Tuan Muda Feng. Aku tidak tahu. Dia kakekmu. Aku tidak sengaja mendorongnya. Hentikan alasanmu. Fang Bufan. Wanita seperti dia dengan hati yang begitu jahat, yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak pantas untukmu. Lagi pula kakek Fang, tidak akan pernah membiarkannya masuk ke keluargamu. Jika dia tidak layak, kamu pikir kamu siapa? Lagi pula, aku tidak punya kakak. Kakekku sudah lama meninggal. Kamu tidak punya kakek. Apa yang kamu bicarakan? Kakek Fang ada di sini sehat walafiat. Bagaimana bisa kamu bilang dia sudah meninggal? Tuan Muda Feng. Kamu memukulku. Lalu kenapa kalau aku mengatakannya? Kakek Fang sudah menderita banyak demi dirimu. Kamu benar-benar bukan manusia. Taksi. Pemulung menjijikan itu. Apa kamu sudah gila? Dan pria tua itu, di usianya yang sekarang, masih saja mencoba melakukan penipuan. Benar-benar tidak tahu malu. Gadis muda ini cukup hebat. Wanita tidak tahu malu. Kamu berani menggoda priaku. Tunggu saja kamu. Tuan Muda Feng. Tunggu aku. Tuan Muda Feng. Tuan Muda Feng. Tuan Muda Feng. Tuan Muda Feng. Wen Yuhan. Kenapa kau ada di sini? Qiyu, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah meninggalkanku, kamu akan menjadi begitu menyedihkan. Untungnya aku punya pandangan jauh ke depan dan memilih Tuan Muda Feng. Aku juga cukup beruntung. Menyingkirkanmu adalah kesenanganku. Kamu teruslah merasa pahit. Tuan Muda Feng sudah berjanji padaku bahwa di acara pembukaan Bishuanting malam ini, dia akan menghadiahiku salah satu unit mewah, berbeda denganmu, yang hanya mengirimiku sampah jelek, palsu, dan murahan. Wanita ini bahkan tidak tahu bahwa Bishuanting milik Presiden Qi bukan. Dia tidak bisa membedakan kualitas saat melihatnya, tapi dia menyalahkan Presiden Qi kita karena tidak memberinya sesuatu yang lebih baik. Ini adalah undangan ke Bishuanting, acara pembukaan. Datanglah malam ini dan saksikan momen kejayaanku. Selamat tinggal. Halo. Rumah sakit. Aku akan segera ke sana. Kakak, minumlah air. Baik. Kamu bilang keturunan durhaka itu. Kamu sudah dalam keadaan seperti ini. Tapi dia masih mengutukmu seperti itu. Cucuku, bukan orang seperti itu.
Saat dia sampai di sini, aku harus bertanya padanya dengan benar. Bagaimana perasaan Pak Tua itu? Apakah ada keluhan? Tidak ada yang serius. Hanya sedikit pusing. Saya sarankan untuk dirawat di rumah sakit untuk observasi selama beberapa hari. Baiklah, Terima kasih dokter. terima kasih. Sudah berakhir. Upacara pembukaan diadakan malam ini. Aku tidak akan bisa hadir. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana kalau begini, Wei Wei? Malam ini, kamu bisa pergi menggantikanku dan mempersembahkan hadiah misterius. Di upacara pembukaan, bagaimana menurutmu? Tapi kamu, Aku baik-baik saja. Cucuku sudah menyewa perawat profesional untukku yang akan segera tiba. Kamu tidak mengerti. Big Swanting. Itu adalah proyek cucuku yang tidak berguna. Yang paling dia pedulikan, kamu membuat takek. Tidak datang sendiri, tetapi hadiahnya harus tetap sampai. baiklah, aku akan pergi meminjam gaun. Bye. Gadis yang luar biasa. Kakek. Kakek. Apa kakek baik-baik saja? Siapa yang mendorong kakek? Itu bukan masalah serius. Hanya seorang gadis kecil yang tidak sopan. Malam ini, apakah kamu tidak akan menghadiri upacara pembukaan? Kenapa kamu memakai pakaian kerja? Kau sedang sakit. Kenapa aku masih harus menghadiri upacara pembukaan? Penyakitku bukan masalah besar. Lagi pula, aku sudah menyiapkan hadiah besar yang misterius. Malam ini, kamu harus pergi ke upacara pembukaan. Hadiah besarku itu akan diberikan kepadamu oleh Wei Wei. Wei Wei, dia belum pernah menghadiri upacara The semacam itu. film was Kamu harus translated and menjaganya dengan baik. narrated by M. Kau memberikan Media. semua uangnya kepada penipu itu. Apa kau tidak takut dia akan melarikannya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Di mana tongkatku? Baiklah. Jangan khawatir. Aku pergi saja. Kan? Itu baru benar. Buta itu. Pak Ki, Bisuwanting ini benar-benar pantas disebut sebagai puncak kemewahan properti. Setiap villa memiliki gaya yang berbeda. Tidak hanya memiliki gudang anggur bawah tanah, bioskop, dan lapangan golf. Tetapi setiap villa juga dilengkapi dengan helikopter, landasan helikopter juga. Tentu saja, ini adalah undangan untuk tim arsitek yang terkenal secara internasional. Raja kau tahu, lokasinya juga sempurna, menghadap ke laut, dengan bunga-bunga yang mekar di musim semi. Pak Ki, entah bagaimana dengan villa milik raja ini, tak perlu dikatakan lagi. Pak Ki, aku juga ingin membeli villa raja ini. Kiyu, kamu benar-benar datang. Bagaimana? Seseorang sepertimu, orang udik tak punya uang yang belum pernah melihat dunia. Kubayangkan, kamu akan ternganga tak percaya. Di sana itulah perbedaan antara kamu dan Tuan Muda Feng. Dia benar-benar mengatakan, Presiden Qi adalah pria miskin dan rendahan, yang belum pernah melihat dunia. Nonai atas nama Tetua Feng mengucapkan selamat atas pembukaan Bisuwanting dan memberikan tanda keberuntungan. 1 unit helikopter pribadi. 1 orang pilot khusus. Istri. Bukankah kakek bilang, dia mengirim Wei Wei ke sini? Mungkinkah? Tidak. Kenapa Kiyu ada di sini? Jika dia mengetahui identitasku, bagaimana aku bisa menipunya? Apakah aku menghalangimu? Silakan semuanya. Kenapa kau ada di sini? Kebetulan sekali. Apa yang kau pakai hari ini? Pakaian ini dibeli dengan uang yang kamu berikan padaku. Aku dengar ada perjamuan di sini. Jadi kupikir aku akan datang untuk menumpang makan dan melihat dunia sekalian. Kue. Ada sesuatu di bibirmu. Bukankah dia gadis desa itu yang memulung sampah? Tidak peduli seberapa rapi kamu berpakaian, dalam hatimu, kamu tetaplah orang rendahan yang miskin. Jaga ucapanmu. Kiyu benar-benar membentakku demi wanita ini. Memangnya kenapa? Dengan undangan yang kuberikan, kalian berdua pengemis datang ke sini untuk menumpang gratis di tempat semewah ini. Apakah wanita ini sudah gila? Kenapa Presiden Qi butuh undangan untuk memasuki propertinya sendiri? Itu konyol. Tepat sekali. Nona Ye, kita bertemu lagi. Anak durhaka. Jauhi aku. Karena Nona Ye membawa hadiah, tidakkah sebaiknya Anda memeriksanya dan menjelaskan tujuannya? Mereka, aku kebetulan bertemu mereka di luar pintu dan masuk bersama.
Benar Tuan Muda Feng, bagaimana mungkin wanita seperti dia bisa berhubungan dengan Bisu Wanting? Bagaimana mungkin dia Nona Yi untuk bisa membawa hadiah yang begitu agung ke Bisu Wanting? Orang akan berasumsi bahwa Nona Yi ini pasti sangat mulia dan luar biasa cantik. Ye, 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 ye. Apa kamu sudah kehilangan akal? Aku tadi baru saja di lantai atas dan mendengar mereka masih berlatih lagu ini. Ternyata terdengar cukup bagus, kan? Benar. Apa yang direncanakan kakek? Bisu Wanting memang sesuai reputasinya. Benar-benar menyiapkan pertunjukan, karena semuanya sudah siap. Maka kita harus segera mulai. Baik, biarkan aku memulainya. Kenapa kamu ikut campur? Kamu bukan Nona Yi yang datang membawa hadiah. Aku suka ikut campur. Aku akan membuatmu marah sampai mati. Angin selatan itu bertiup sejuk. Bersiaplah untuk bernyanyi. Nanti, kamu pergi langsung untuk berkoordinasi dengannya, mengerti? Tapi, tidak ada kata tapi. Identitasku harus dirahasiakan. The film was Mengerti. translated and Dimengerti. narrated by M Media. Qiyu, sepertinya istri barumu tidak terlalu menyukaimu bukan? Tepat di depanmu, dia sudah menggoda pria lain. Aku pikir, dia seorang pengumpul sampah, dan tidak ada yang akan merendahkanmu karena itu, dan akan hidup tenang bersamamu. Siapa sangka, dia juga wanita yang tidak bisa diam. Tutup mulutmu, dia wanitaku. Kau tidak punya hak untuk bicara. Kamu, Jaga pacarmu. Jangan biarkan dia berkeliaran menggonggongi orang. Qiyu, apa maksudmu dengan itu? Apa yang kalian berdua bicarakan? Tidak ada apa-apa. Aku baru saja bertanya kepada mereka kemana nona muda bermargaya yang mirip denganku itu pergi. Jadi di mana wanita itu? Bukankah tadi kamu bilang, dia punya urusan dan pergi? Benar Nona Yi sudah pergi, saya akan mengurus sisa jadwalnya. Wanita ini, kakak mempercayakan masalah ini padanya, dan dia malah meninggalkan orang di sini. Dan lepas tangan begitu saja. Apakah kamu masih punya urusan lain? Silakan kembali melanjutkan urusanmu. Apa kau benar-benar tidak menyukaiku? Tidak, Bukan tidak suka, hanya tidak tertarik padamu. tidak kamu. Jadi kau menyimpan gigolo di samping, dan bahkan mentransfer semua uang yang kuberikan padamu kepadanya. Fakta bahwa aku mentransfer uang itu, dia menemukannya begitu cepat. Lihat ekspresi wajahnya. Dia pasti benar-benar menyimpan gigolo. Mungkinkah gigolo ini adalah dia? Kita bisa mulai. Baiklah. Saya sekarang mengumumkan bahwa lelang properti Big Swan Team sekarang dimulai. Unit properti standar, 7 set. Unit properti unggulan, 1 unit. Masing-masing dilengkapi dengan 1 helikopter dan 1 pilot. Saya sekarang mengundang tamu kita untuk maju dan bersiap menawar. Sepasang orang udik, tunggu saja dan lihat aku mengambil unit properti unggulan itu. Unit properti pertama, busur cahaya bulan. Tawaran awal, 600 juta. Penawaran sekarang dibuka. Setiap kenaikan tawaran harus minimal 30 juta. 650 juta, 680 juta. Ya ampun, cucu kakek Fang. Mereka benar-benar tahu cara menghasilkan uang. Hanya saja selera mereka tidak bagus. Jangan-jangan dia juga ingin memiliki apartemen raja, atau tinggalkan 1 unit untuknya. Bukankah kamu ingin membeli apartemen raja itu? Kamu tidak akan percaya padaku saat aku menyebutmu orang udik yang ada di hadapan kita ini. Hanyalah barang biasa. Apa yang saya inginkan tentu saja adalah barang unggulan. Selanjutnya, kita akan istirahat 10 menit. Setelah 10 menit, kita akan melelang properti unggulan terakhir. Istana Abadi Awan Bangkit. Apa kamu dengar itu? Ini adalah properti unggulan yang sebenarnya, yang layak untuk Win Yuhan. Qiyu, aku akan membiarkanmu menyaksikan momen kejayaanku. Aku akan menggunakan fakta untuk membuktikan padamu bahwa meninggalkanmu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Properti unggulan yang tidak akan pernah kau dapatkan. Tidak, kamu tidak benar-benar akan bersaing dengannya kan? Bagaimana mungkin kami bisa bersaing dengannya? Yen Rio, di mana tepatnya kau membelinya? Istri pengemis Anda sebenarnya jauh lebih masuk akal darimu. Aku tahu, kalian para pria, kalian semua sangat peduli dengan harga diri, tapi tanpa uang, kamu bukan siapa-siapa. Tenang saja,
Kubilang kau tidak bisa mendapatkannya, dan kau tidak akan bisa. Kalau begitu mari kita bertaruh. Jika aku berhasil mendapatkan properti unggulan itu, kalian berdua harus berlutut di sini dan merangkak pergi. Kiyu, jangan lupa, pusaka sampah milikmu itu masih ada di tanganku. Jika kamu tidak mau bertaruh, aku akan menghancurkannya berkeping-keping. Beraninya kau. Bukankah itu cincin legendaris yang tak ternilai harganya ratusan juta? Cincin giok salju pucat. Itu benar-benar. Ini adalah barang antik berusia 1000 tahun. Ayo bertaruh, aku tidak takut padamu. Jika kamu kalah, kamu harus mengembalikan cincin itu kepada Kiyu. Baiklah, aku akan menunggu untuk melihat. Kalian berdua merangkak keluar dari sini dengan berlutut. Merangkak keluar. Habislah. Kenapa mulutku lebih cepat daripada otakku lagi? Kenapa aku bertaruh dengannya? Jika kita benar-benar harus membayar, aku akan berada dalam masalah besar. Jangan khawatir, kita tidak akan kalah. Pacarnya adalah Fang Bufan. Bagaimana mungkin kita bisa bersaing dengannya? Seluruh biksuan Ting ini miliknya. Aku tidak menyangka, Nona Ye akan berpikir begitu tinggi tentangku. Apa kamu sudah mempertimbangkan untuk menceraikan Kiyu dan menjadi pacarku? Tuan muda Feng kamu. Kau benar-benar ingin mati. Suamiku dan aku memiliki hubungan yang hebat. Aku tidak tertarik pada orang sepertimu. Aku tidak takut pada lawan yang seperti dewa. Aku takut pada rekan setim yang seperti babi. Butuh banyak usaha bagiku untuk mendekati Kiyu, dan dia malah merusak rencanaku seperti ini. Dia menggoda pacarku tepat di depanku. Tuan muda Feng, tunggu saja kamu. Habislah reputasi seumur hidupku. Aku benar-benar tidak ingin harus merangkak keluar diri. Kemana? Kamar kecil. Apa yang kau The lihat? film was translated and narrated by M Media. Kakak, apa yang kalian berdua lakukan? Dia. Dia adik laki-laki saya. Aku perlu mendiskusikan sesuatu dengannya. Kamu kembali duluan ya. Adik laki-laki. Presiden Ki, Cadangkan salah satu unit terbaik untuk istriku. dimengerti. Kakak, kapan kita akan kembali? Pemilik toko pakaian mengatakan, barang-barang ini harus dikembalikan sebelum jam 12. Sial di bawahan Liu Huiyu. Aku tahu. Tidakkah menurutmu Fang Bufan tidak akan menolak uang? Selama kita punya cukup uang, kita bisa mendapatkan properti itu. Kakak, kamu masih rental terhadap kesialan finansial. Nasib kakak adalah nasib pembawa kehancuran finansial. Semakin banyak mengeluarkan uang semakin sial. Bukankah itu kerugian total? Kita harus tetap pada apa yang kita tahu. Dan kembali mengumpulkan barang bekas. Kita bisa memperluas dan memperkuat pos penagihan kita. Bukankah itu lebih baik? Apa yang kamu tahu? Jika aku kalah, aku harus merangkak keluar dari sini bersamanya. Di mana harga diriku saat itu? Kita tidak bisa membuang semua uang kita. Hanya demi sedikit martabat bukan? Pergi sana. Ini adalah tempat kelas atas. Kamu membawa sampah ini ke sini. Ini kotor dan bau. Segera buang itu. Aku tidak mau. Menurutku kamu yang paling mirip sampah. Kenapa kamu tidak membuang dirimu sendiri? Kamu. Keamanan. Keamanan. Apa masalahnya? Dia membawa sampah ini ke sini. Ini kotor dan bau. Ini sudah mengganggu tamu-tamu kehormatan kami. Kamu harus menyingkirkan sampah ini. Sekarang juga. Jangan biarkan ini mengotori lantai bisuanting. Nora, tolong serahkan sampah itu kepada kami untuk dibuang. Apa yang kubawa bukanlah sampah. Apa kamu gila? Ini adalah istri Presiden Ki. Seluruh biksuantin milik Presiden Ki. Apa salahnya istri membawa sedikit sampah? Apa yang kamu katakan? Saya hanya bicara. Karena itu bukan sampah, maka tidak apa-apa. Tunggu. Apa maksudmu ini bukan sampah? Dia tidak punya apa-apa di sana. Selain barang rongsokan yang dibuang orang lain. Ini? Bagaimana ini mungkin? Kenapa isinya barang-barang ini? Itu bukan botol plastik. Ini semua palsu, ini hanya properti. Kamu tahu, aku tumbuh besar tanpa orang tua, tidak pernah merasakan kehidupan yang baik. Aku hanya ingin. Ternyata hanya properti. Aku tadi bertanya-tanya, mengapa ada bau murahan seperti itu? Ini adalah air mata duyung yang diberikan Nenek Qin padaku. Harganya 80 juta.
Nanti aku akan membelikanmu yang asli. Bukankah kamu menyukai apartemen raja unggulan itu? Aku memberikannya untukmu. Properti unggulan itu milikku. Adapun kalian berdua, seorang pengemis, seorang pekerja sewaan. Apa yang kalian punya untuk menyayangiku? Pekerja sewaan. Wanita ini pasti sudah gila. Tepat sekali. Wanita ini, dia bahkan kurang jeli darimu. Apa yang sedang kalian bisikan? Tunggu dan lihat saja bagaimana aku mengambil properti unggulan itu. Properti unggulan, Istana Abadi Awan Bangkit, sekarang sedang dilelang. Tawaran awal 1 miliar. Setiap kenaikan tawaran, harus minimal 50 juta. Tuan Muda Feng, aku ingin properti unggulan itu. Jika kamu menginginkannya silahkan menawar. Terima kasih Tuan Muda Feng. 1 miliar 50 juta. Aku menawar 1 miliar 200 juta. 1 miliar 250 juta. Aku pasti bodoh. Biksuanting milik Fang Bufan. Dia akan memberikannya kepada Wen Yuhan. Tidak ada gunanya bagiku untuk menawar. 1 miliar 500 juta. 1 miliar 550 juta. 1 miliar 550 juta sekali. Atau, aku harus tetap mencoba membujuk Fang Bufan. Aku harap dia bisa mempertimbangkan demi kakek Fang. Dan membiarkanku memiliki properti unggulan itu. Halo, aku harap kamu bisa mempertimbangkan demi kakek Fang dan menjual properti unggulan itu padaku. Aku bersedia menawarkan 2 miliar. Kalau tidak menjualnya, ya sudah. 1 miliar 550 juta 2 kali. Mohon maaf. Properti unggulan telah dipesan oleh bos kami. Mengundurkan diri dari lelang. The Apa? film was translated and Apa maksudmu? narrated Aku by hampir saja Media. memenangkannya. Maksudmu lelangnya dibatalkan. Bocah durhaka, kamu punya waktu dan tenaga untuk menyenangkan wanita. Saya benar-benar minta maaf. Tapi kamu tidak memikirkan Tuan Tua Fang. Istana Abadi Awan Bangkit telah dipesan oleh bos kami. Aku tidak peduli. Aku ingin properti unggulan itu hari ini. Lanjutkan lelangnya untukku. Saya benar-benar minta maaf, tapi bos kami mengatakan properti unggulan akan dihadiahkan kepada wanita yang paling mulia dan paling cantik. Kau tidak mungkin bermaksud memberikannya padaku kan? Selamat Nyonya. Anda telah memenangkan properti unggulan Istana Abadi Awan Bangkit. Apa kau buta? Dia hanyalah seorang pemulung, gadis kampung. Mengapa kau memberikannya padanya? Nora, Anda tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan bos kami. Ini untukmu. Kenapa kau belum mengambilnya? Selamat Nyonya, karena telah memenangkan properti unggulan Istana Abadi Awan Bangkit. Memberiku properti unggulan. Apa sebenarnya yang direncanakan Fang Bufan? Apakah ini untukku? Kau adalah istriku. Kalau bukan kau lalu siapa? Kenapa kau harus selalu bersaing denganku dalam segala hal? Nona muda ini, tidakkah kau harus meminta maaf dan merangkak keluar dari sini? Benar sekali. Cepatlah. Kalian semua. Tuan Muda Feng. Lihat mereka. Mereka hanya tahu cara menindasku. Kau harus membelaku. Kiyu, Yuhan adalah cinta lamamu lagi pula. Memperlakukan dia seperti ini. Apa kamu benar-benar tidak menyukainya lagi? Kiyu, daripada mengincarku. Sebaiknya kau pikirkan saat istrimu mulai bermesraan dengan bos Bisuanting sampai-sampai dia menghadiahi pentas untuknya. Tutup mulutmu. Jika kau masih ingin membeli properti di Big Swanting, minta maaf sekarang juga. Aku meminta maaf pada pemulung ini. Itu menggelikan. Lihat dirimu sendiri, status dan kedudukanmu. Apakah kau pantas mendapatkan permintaan maaf dariku? Hanya karena kau lebih miskin dan lebih rendah dariku. Berdasarkan fakta bahwa aku adalah. Kenapa kamu membuang-buang napas padanya? Nona Wen. Terlepas dari apakah aku kaya atau miskin, kamu memfitnahku. Kamu harus meminta maaf padaku. Namun hari ini, aku bahkan tidak akan memintamu untuk merangkak lulas sini. Tapi, kamu harus meminta maaf atas tindakanmu kepadaku dan kepada kakek. Kalian para gelandangan tidak layak mendapatkan permintaan maaf dariku. Kamu. Aku sudah meminta maaf padamu. Kenapa kau masih mendesakku? Aku bahkan tidak menyentuhmu. Nona Ye, apa kamu cemburu? Apakah itu karena aku? Atau karena dia? Tidak kamu. Ya ampun sudah selarut ini. Aku belum mengembalikan gaun yang kusewa. Percaya apapun yang kamu mau. Lepaskan. Sudah ku bilang.
Aku ingin kau menyaksikan kejayaanku. Meskipun aku tidak bisa membeli apartemen raja, aku tetap bisa membeli yang lain. Baiklah, aku akan melihatmu membelinya. Berikan aku 2 unit, yang paling mahal yang kau punya. Selain properti unggulan itu, 1 untukku, dan 1 untuk saudaraku. Kenapa kau menatapku? Gesek kartunya. Tuan Muda Feng, Aku tidak pernah bilang akan membayar untukmu. Tuan Muda Feng. Kenapa kau harus menggoda seseorang seperti itu? Itu cukup menakutkan. Belum sadarkah kamu? Mereka hanya mempermainkanmu. Kita selalu berseberangan. Bagaimana mungkin dia bisa membeli bangunan-bangunan yang kubangun ini? Tutup mulutmu. Kau seorang pekerja konstruksi biasa. Bagaimana bisa kau disandingkan dengan Tuan Muda Feng? Anda yang seharusnya tutup mulut. Seluruh biksuan tim, milik Pak Ki. Apa hak Anda untuk berteriak pada Pak Ki seperti itu? Bisuanting milikmu. Apalagi itu, aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian untuk menyebut Pak Ki sebagai buruh. Tepat sekali. Dan kau punya nyali untuk bersaing dengan Pak Ki memperebutkan properti mahkota ini. Tidakkah kau tahu seluruh bisuanting milik Pak Ki? Bagaimana mungkin? Bukankah kau seorang buruh? Saat kita pertama kali bertemu, kau dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kiyu, Tuan Muda Feng, apakah kau juga membuangku? Itu karena dirimu. Aku meninggalkan Kiyu. Itu benar. Justru karena kamu adalah pakar Kiyu. Makanya aku mengejarmu. Apa maksudmu? Kau sudah tahu identitas Kiyu sejak awal dan sengaja memancingku menjauh darinya. Benar. Aku berniat untuk menggunakanmu untuk secara efektif. Memberikan pukulan terhadapnya. Sayang sekali. Tapi sekarang, aku punya mangsa baru. Sedangkan untukmu kamu sudah tidak ada harganya lagi. The film was translated and narrated by M Media. Feng Bufan, kau brengsek. Kiyu, aku pasti akan memenangkanmu kembali. Gaun yang Anda sewa, harganya sama dengan apa yang kami berdua hasilkan dari mengumpulkan barang bekas dalam setahun. Apa yang akan kita lakukan tahun ini? Jangan panik, saudarimu masih memiliki sebanyak ini. Kekayaan bukan? Apa gunanya itu? Dengan takdir sialmu mengenai kekayaan, kamu hanya bisa melihatnya, tidak bisa membelanjakannya. Ilwiyu, kamu sudah kembali. Bereskan, Kiyu sudah kembali. Sembunyikan. Kamu kembali. Tidak bisa dipercaya. Kenapa dia bersembunyi di sini? Apakah kamu tidak pernah bermain petak umpet saat kecil? Siapa yang ada di atas tempat tidur? Tidak ada seorang pun. Halo, Halo, kakak. Ilwiyu. Kamu menyembunyikan pria di tempat tidurku. Dia adalah saudaraku. Saudara, Tidak, saudara angkatku. Itu benar. Kakak saya dan saya bahkan melakukan sumpah darat. keluar. Kalau begitu aku akan mengantarnya keluar. Kamu. Ilwiyu, kamu yang membuka pintu. Ini kamarku. Kamu bawa alkohol. Kamu tidak diizinkan masuk ke kamarku. Setidaknya biarkan aku mengambil pakaian. Kiyu, akhirnya aku menemukanmu. Di luar sedang hujan. Dingin sekali. Keluar. Kiyu, jangan mengusirku. Ilwiyu. Dengarkan aku. Aku tidak tahu bagaimana dia menemukan tempat ini. Saat kau bilang, kau ingin menghadiahi aku sebuah villa. Kupikir kau hanya bercanda. Kiyu, aku sangat menyukai rumah ini. Rumah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu juga tidak diterima di sini. Keluar.
Kiyu, aku tahu kau masih punya perasaan padaku. Aku mohon padamu, kembalikan dia padaku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Menurutku uanglah yang tidak bisa kamu hidup tanpanya. Keluar, aku memperingatkanmu. Dia suamiku. Jauhi dia. Kau, Apa yang baru saja kamu katakan? aku hanya mengatakan itu agar dia pergi. Aku hanya mengarangnya. Aku sangat menyukainya. Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Kiyu, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau, Cemburu. tidak. Kiyu, kita hanya menikah pura-pura. Bagiku, kamu adalah satu-satunya istriku. Kau, selamat pagi. Aku ingin membawamu untuk menemui kakekku. Kakeknya Kiyu. Tapi aku sudah berjanji pada kakek Fang bahwa aku akan mengunjunginya hari ini. Lain kali saja, aku ada urusan hari ini. Baik. Ini untukmu. Kamu menghabiskan uang yang kuberikan. Untuk peon itu bukan. Terima kasih. Ini enak bukan? Aku tahu kau akan menyukainya. Aku secara khusus meminta cucuku untuk membelikannya untukmu. Fang Bufan membelinya. The film Kesialan. was translated and narrated Awalnya. by M Media. Aku ingin kau dan cucuku yang menyebalkan itu menjadi pasangan. Tapi, dia sudah menikah. Kakek. Dia dan aku bukan pasangan yang cocok. Dan aku juga sudah menikah. Apa? Kau juga sudah menikah. Bocah mana? Yang punya keberuntungan begitu besar? Bawa dia menemuiku kapan-kapan. Jika kakak tahu bahwa aku harus mengalami kerugian finansial demi musuh bebuyutan cucunya dengan menikah ke pihak lain, dia pasti akan memaksaku untuk bercerai segera. Kakek, mari kita lakukan lain hari. Aku ada urusan hari ini. Aku pasti akan membawanya menemui kakek nanti. Aku pergi sekarang. Baiklah. Kenapa dia terlihat seperti penipu kecil? Kakek, apakah ada seseorang yang baru saja mengunjungimu? Benar. Wei Wei baru saja datang menemuiku. Di mana istrimu? Weiyu ada urusan hari ini dan pergi untuk menyelesaikannya. Aku tahu dia tidak peduli padaku. Sebenarnya bukan, karena dia tidak menyukaimu. Dia benar-benar ada urusan yang harus diurus. Wei Wei tetap lebih baik. Sayangnya, kalian berdua memiliki takdir untuk bertemu tetapi tidak berjodoh. Kakek, tunggu sampai kamu bertemu Weiyu itu. Kamu akan lihat, dia 100 bahkan 1000 kali. Lebih baik daripada Wei Wei. Tahu kau akan memihak istrimu lagi. Bukankah ini antingnya? Bukankah ini anting Wei Wei? Apa katamu? Itu anting Wei Wei? Apakah kamu yakin anting ini milik Wei Wei? Tentu saja. Ini adalah hadiah yang kau berikan padanya untuk ulang tahunnya tahun lalu. Harganya 50 juta. Bahkan penipu itu memakainya. Anting seharga 50 juta. Dan Weiyuku hanya bisa memakai barang tiruan. Berikan padaku saat aku bertemu dengannya nanti. Aku akan memberikannya padanya. Aku akan pergi. Bukankah kau tidak menyukainya? Aku ingin menemuinya. Begitulah. Kalian berdua, kalian akan menjadi pasangan saudara yang hebat. Agar kakek memberinya sepasang anting seharga 50 juta. Tamak sekali. Aku harus memberinya pelajaran. Halo kakek Fang. Cucumu ingin mengajakku makan malam. Wei Xianju, baiklah. Dimengerti, sampai jumpa. Kecantikan. Kamu masih sangat muda. Kenapa kamu mengumpulkan sampah di sini?
Kamu tidak akan menghasilkan banyak uang dengan melakukan itu. Kenapa tidak ikut denganku saja? Aku akan memberimu uang untuk dibelanjakan. Pergi sana. Kamu punya semangat, aku suka itu. Apa yang kalian semua lakukan? Pergi. Bangun dan pergi. Jika kalian tidak pergi, aku akan menelepon polisi. Mundur. Apa kamu baik-baik saja? Kau tidak apa-apa. Selama kamu baik-baik saja, Fang Bufan ini. Apa yang dia rencanakan? aku bahkan tidak tahu. Apakah aku mendapat kehormatan untuk mengajakmu makan malam? Baiklah, sampai jumpa malam ini. Tidak. Saya belum memberitahu lokasinya. Aku tahu tempatnya. Kamu pun kecil beraninya kamu menindas kakakku. Sudah kagum. Saya menyerah. Kak, aku sudah membereskan semuanya. Mereka semua didatangkan oleh Fang Bufan untuk membantunya melakukan sandiwara tentang pahlawan yang menyelamatkan gadis dalam bahaya. Apakah dia mencoba mengejarmu? Tidak. Tidakkah menurutmu cucu kakek Fang itu sedikit gila? Kau sudah sampai. Baik. Aku akan menyuruhnya menjemputmu sekarang juga. Buta, cepat pergi jemput dia. Baik. The film was translated and narrated by M Media. Nona Ye. Kita bertemu lagi. Bukankah kau yang mengundangku makan malam? Tapi kau sendiri yang terlambat. Cepatlah, mari kita selesaikan ini dengan cepat. Nona Ye, tidak perlu terburu-buru. Ruangan mana yang kau pesan? Yang ini. Yen Rio. Apakah aku tidak bersikap baik padamu? Nona Ye, saya hanya mengajak Anda makan. Saya tidak akan melakukan apapun kepada Anda. Apakah perlu duduk sejauh itu dari saya? Di mana kakek? Kakak yang mana? Mungkinkah kakek belum menyerah? Masih mencoba menjodohkanku dengan cucunya. Aku tidak akan pernah menyukaimu. Ini kunci pintu segedung ini. Ambil kembali. Gedung itu harganya lebih dari 1 miliar. Maksudmu begitu bilang akan memberi langsung diberikan begitu saja? Apa Anda tidak takut bahwa Kiyu akan murka jika dia tahu? Ini urusan antara kau dan aku. Apa hubungannya ini dengan Kiyu? Di mana antingku? Anting apa? Bukankah kamu mengajakku makan untuk mengembalikan anting itu kepadaku? Saya tidak tahu. Kau membuang-buang waktuku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Saya mengundang Nona Ye untuk makan malam. Apa Nona Ye akan pergi secepat ini? Ini benar-benar tidak menghargai saya. Lepaskan. Jika kau tidak melepaskannya, aku akan memukulmu. Tidak. Apapun yang bisa diberikan Kiyu kepada Anda, saya juga bisa memberikannya. Bagaimana kalau Anda jadi pacar saya? Yen Rio. Kiyu, kenapa kamu ada di sini? Dengarkan penjelasanku aku. Kiyu. Berhenti memukulnya. Berhenti memukulnya kau. Antingku. Hentikan. Kamu melindunginya. Aku. Terlepas dari apapun, dia tetap cucu kakek Fang. Pelayan. Apa yang terjadi di ruangan sebelah? Kenapa berisik sekali? Sepertinya beberapa tamu mulai berkelahi. Tenang saja, Pak. Kami akan segera menanganinya. Berkelahi. Baiklah, saya seorang pria tua. Akan ikut bersenang-senang juga. Aku memukulnya, apakah kamu merasa sakit hati? Apa sebenarnya kelebihan dia dibanding aku? Apakah dia lebih kaya atau lebih tampan dariku? Atau apakah dia memperlakukanmu lebih baik dariku? Aku sama sekali tidak merasa kasihan padanya. Dan dia tidak lebih tampan darimu. Tidak lebih kaya dan tidak memperlakukanku lebih baik. Lagi pula aku tidak menyukainya. Aku hanya menyukaimu. Saya masih ada di sini. Kiyu, kau berani memukulku. Minggir. Aku akan memberinya pelajaran hari ini.
Apa yang terjadi dengan tanganmu? Jangan ditanya lagi. Aku hanya mencoba menjadi penengah, dan kau justru mendorongku. Sakit sekali. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ini semua salahmu. Paki, apa yang sedang Anda lakukan? Tagihan untuk orang di dalam itu. Aku yang akan mengurusnya hari ini. Anggap saja itu kompensasi medisnya. Dimengerti. Menyebalkan sekali, bangun. Saya bisa melakukannya sendiri. Kakek Fan, apa yang Anda lakukan di sini? Bukankah ini pria tua yang bersama Yang Wei Yu waktu itu? Bukankah tadi ada perkelahian di sini? Jangan khawatir, itu sudah ditangani. Kemana? Cucu nakalku pergi. Paki, baru saja pergi bersama seorang wanita. Anak itu. Dia merupakan kakeknya di sini. Fang Bufan, kau datang di saat yang tepat. Kakekmu pingsan. Bawa dia ke rumah sakit dengan cepat. Kenapa rasanya? Seperti Wei Yu menganggap saya, cucu pria tua itu. Kakek. Mengapa kakek keluar? Saya dengar dari manajer bahwa kamu pergi bersama wanita itu. Itu istriku. Tangannya terluka. Jadi aku meminta Gao membawanya ke rumah sakit. Istrimu sedang di rumah sakit, dan kamu tidak ada di sana bersamanya. Tapi bukankah kamu masih di sini? Apakah aku terlihat seperti tip orang yang akan meninggalkanmu di restoran dan pergi begitu saja? Kamu bocah nakal. Apakah Wei Wei sudah sampai? Aku belum melihatnya. Aku rasa dia tidak akan datang. Ayo The pergi, film aku was akan mengantarkan kakek translated pulang dulu. and narrated by M Media. Bagaimana bisa Qiu bersama kakek Fang? Mungkinkah dia sudah mengetahui alasan aku menikah dengannya? Ada apa? Tidak ada. Siluet orang itu terlihat sangat familiar bagiku. Kakek Fang seharusnya tidak membongkar rahasiaku. Lagi pula, jika Qiu tahu yang sebenarnya, sikapnya tidak akan seperti tadi. Jadi mereka berdua bersama. Hanya kebetulan. Qiu pasti bertindak karena jiwa kesatrianya. Untuk menyelamatkan kakek. Apa yang sedang kamu gumamkan? Sebaiknya kamu jujur tentang situasi dengan Fang Bufan. Kenapa kau masih cemburu? Aku melihat Fang Bufan hari ini karena dia memberiku sesuatu yang sangat mahal. Tapi aku tidak menginginkannya. Jadi aku mengembalikannya padanya. Mulai sekarang apapun yang dia berikan kepadamu, kamu tidak boleh menerimanya. Apapun yang kamu inginkan, aku akan membelikannya untukmu. Baik. Bagaimana lukamu? Pasti sangat sakit. Aku terlalu impulsif waktu itu. Lukanya terlihat cukup menyakitkan. Sebenarnya tidak apa-apa. Jika kau benar-benar khawatir, kau bisa meniupnya. Sudah lapar. Seharian ini, aku belum makan apapun. Ayo pergi. Sayang akan membawamu makan. Apakah kita pesan makanan lagi? Aku akan memasak untukmu sendiri. Apa yang terjadi? Apakah aku benar-benar jatuh cinta pada Qiu? Suamiku sangat tampan. Kaya tampan dan bugar. Dia bahkan bisa memasak.
Dan dia sangat perhatian padaku. Aku tidak boleh membiarkan diriku terlena. Aku harus membuatnya bangkrut secepat mungkin. Hanya dengan begitu aku bisa pergi. Waktunya tidur. Pak Ki, ini adalah laporan ringkasan. Kita bertiga. Linda. Biarkan saja di sana. Berhenti. Ada yang kau butuhkan. Dari departemen mana kau? Ini kantor direktur. Ini bukan tempat untuk karyawan rendahan. Untuk berkeliaran begitu saja. Aku bukan karyawan perusahaanmu. Aku di sini untuk menemui suamiku. Omong kosong. Bagaimana mungkin Pak Ki bisa menjadi suamimu? Direktur membenci wanita. Sepertimu yang punya motif tersembunyi. Dari mana datangnya wanita tidak tahu malu ini? Berani datang ke sini dan bergaya seperti itu? Itu bukan urusanmu. Kau. Kiyu. Saya minta maaf Pak Ki. Saya tidak bisa menghentikannya. Istri. Istri. Pak Ki The sudah film was menikah. translated and Jadi dia salah satu narrated by pengagum M Kiyu. Media. Pantas saja dia mengincarku. Dia hanya menghalangiku. Dia tidak membiarkanku masuk. Ini istriku. Mulai sekarang dia bebas masuk ke kantor kapanpun dia mau. Dimengerti. Wei, kenapa kamu di sini? Aku ingin bekerja di departemen HR perusahaanmu. Baiklah. Pak Ki ini. Terima kasih sayang. Halo para pewawancara. Ini resume saya. Itu kau. Kesini untuk wawancara. Yiweyu. Sedang apa kau di sini wanita keji? Jaga bicaramu. Aku pewawancaramu. Kau mau melihatku mengusirmu? Kau. Minta maaf padaku sekarang. Kau pikir kau pantas mendapatkan permintaan maaf? Kalau begitu, ambil kembali daftar riwayat hidupmu dan pergi dari sini. Perusahaan kami tidak mempekerjakan orang dengan perilaku buruk sepertimu. Yiweyu. Jangan berpikir, karena Pak Ki memanjakanmu. Apakah kamu pikir kamu bisa membuat kekacauan di perusahaan? Saat kami merekrut, hanya melihat kemampuan, bukan karakter moral. Saya kebetulan berpikir, dia harus diterima. Yiweyu, aku akan jujur padamu. Satu-satunya alasan aku datang ke perusahaan ini adalah untuk menciptakan kesempatan untuk kembali dengan Kiyu. Aku adalah cinta pertamanya. Dia mencintaiku. Dia pasti akan mengizinkanku bergabung dengan perusahaan. Percuma kau mencoba menghentikanku. Presiden. Janya sudah terlibat pertengkaran dengan pewawancara. Apakah kau masih berpikir? Dia adalah talenta yang kau cari. Ambil resumemu dan pergi. Apa masalahmu? Apa kau sakit? Hak apa yang kau miliki untuk menolakku? Berdasarkan apa aku harus menerimamu? Keluar sekarang, mempekerjakannya. Bukan hal yang mustahil. Setidaknya dia dan Linda akan memberiku banyak hiburan. Dengan mereka berdua membuat kekacauan di perusahaan. Dan dengan aku yang ikut campur, Kiyu akan bangkrut cepat atau lambat. Kau wanita tua. Mungkin sudah memasuki usia menopause. Siapa yang kau panggil wanita tua? Beraninya kau memukulku. Kau. Keamanan. Bawa wanita gila ini keluar dari sini. Lepaskan aku. Tunggu. Wanita keji, tunggu saja kau. Lepaskan aku. Apa yang kau lihat? Tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan. Tunggu. Aku akan mengambil yang ini. Yiweyu, apakah kau sudah kehilangan akal? Wanita ini memukulku seperti ini. Dan kau benar-benar akan mempekerjakannya. Bukankah kau yang bilang bahwa perekrutan bergantung pada kemampuan?
Aku pikir dia. Tidak. Cukup mampu ternyata. Kau. Jangan berpura-pura menjadi orang suci di sini. Apa kau pikir dengan melakukan ini? Aku akan melepaskanmu. Wen Yuhan. Kenapa dia ada di sini? Qiyu, apa kau baik-baik saja? Lepaskan aku. Qiyu. Sakit sekali. Pak Qi. Cepat seret dia keluar dari sini. Kamu tidak terluka kan? Aku baik-baik saja. Biar kulihat tanganmu. Bukan apa-apa. Biar aku lihat. Aku benar-benar baik-baik saja. Qiyu. Apa kau benar-benar tidak peduli lagi padaku? Tunggu sebentar. Aku sudah bilang dia orang yang ingin kurekrut. Pak Qi, lihat dia. Wanita ini baru saja menyiramkan air panas padamu, dan istrimu benar-benar ingin mempekerjakannya. Nyonya bilang dia ingin dia tetap tinggal. Kalau begitu biarkan dia tetap tinggal. Lepaskan. Tidak masalah. The film was translated and Apa yang kau narrated lakukan? by M Media. Lepaskan aku. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Menahanku di perusahaan. Hanya agar kau bisa menggunakan otoritasmu untuk menindasku. Aku sedang bicara padamu. Kau menyiramkan secangkir air panas ke Qiyu, sementara aku hanya memercikkan sedikit air dingin padamu. Cukup murah hati bukan? Yi Weiyu, kau cari mati. Kau benar-benar berpikir aku sasaran empuk untuk ditindas. Jangan lupa bahwa kau bisa masuk ke perusahaan ini karena aku menahanmu di sini. Berhenti menyombongkan diri. Jelas Qiyu yang menahanku tetap di sini. Setelah aku memenangkan kembali hati Qiyu, kau akan menjadi orang pertama yang kupecat. Wanita itu menyeret Wen Yuhan ke dalam kamar kecil dan menyiramnya dengan sember air dingin. Wen Yuhan tidak melawankan. Dia melakukannya, tapi dia bukan tandingan wanita itu. Sepertinya tindakan Wen Yuhan menyiramnya dengan air panas benar-benar membuat wanita itu murka. Biar ku bantu mengoleskan salibnya. Baik. Apakah kau sudah membilasnya dengan air dingin? Aku melakukannya. Jangan konyol. Jangan membela aku lagi. Kau harus sedikit lebih egois. Aku egois. Jika kamu yang terbakar, itu akan sangat menyakitiku. Jadi untuk menyelamatkan diriku dari rasa sakit hati, aku justru menahan luka bakarnya. Egois seperti apa itu? Tidak apa-apa. Jangan menangis. Presiden. Presiden. Apakah ada masalah? Itu. Tuan sudah tiba di perusahaan. Kenapa kakek ada di sini? Kakek ada di sini. Aku akan pergi menyapanya. Ayo kita pergi. Geser kakimu. Apa kau tidak lihat aku sedang menyapu? Yi Weiyu. Apa kau yang mengadu padaku? Apa yang aku adukan? Jika bukan kau, bagaimana mungkin Qiyu membuatku membersihkan toilet? Yi Weiyu. Kau terlambat.
Aku tidak terlambat, aku datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Sama saja dengan terlambat. Aku tidak mau berurusan denganmu. Berhenti di situ. Yiweyu. Kau sudah lama berada di perusahaan. Selain dari wanita yang membersihkan toilet ini, kau belum merekrut satu orang pun. Kenapa? Apakah kau benar-benar ingin mengandalkan kasih sayang presiden padamu untuk bermain-main di perusahaan? Siapa yang kau maksud? Itu bukan urusanmu. Aku pasti akan merekrut staf yang hebat untuk perusahaan. Lagi pula, kamu dan aku bahkan tidak di departemen yang sama. Jadi kenapa kamu menunjuk-nunjukku? Begitukah? Baiklah Yiweyu. Jika kau bisa merekrut 5 orang sebelum pulang kerja, aku tidak akan pernah menyalahkan kau lagi. Tapi jika kau kalah, setiap kali kau melihatku, kau harus memanggilku nenek. Baik. Jika kau kalah, kau harus membersihkan toilet untuknya. Benar Yiweyu. Jika kau kalah, kau ambil alih giliran kerjaku. Baiklah. Ini. Coba ini. Aku dengar kamu bertaruh dengan Linda, bahwa kamu akan merekrut 5 orang sebelum jam pulang kerja. Tidak apa-apa. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan memindahkannya ke Afrika saja. Jangan lakukan itu. Jika kamu memindahkannya, siapa yang akan kuperhatikan untuk hiburan? Jangan khawatir. Cuma 5 orang. Sebentar juga selesai. Bagus. Ini enak. Aku sudah mengambil semua bahannya. Dia tidak akan bisa mempekerjakan siapapun hari ini. Ini sudah jam 12. Hanya tersisa 5 jam lagi. Kenapa kau belum bertindak? Apa? Apakah kau berpikir untuk menyerah? Tunggu saja. Kalau begitu panggil aku nenek. Baiklah, sampai jumpa di tempat biasa. Itu kamu? Apa? Apakah kamu dengar aku menghajar Wen Yuhan? Dan sekarang kamu datang untuk balas dendam? Kami sudah lama putus. Saya dengar Anda membuat taruhan di perusahaan untuk merekrut 5 orang. Apa Anda benar-benar bisa melakukannya? Jika tidak, saya bisa menyediakan beberapa untuk Anda. Bukankah kamu ingin menempatkan seseorang di perusahaan Kiyu sebagai mata-mata? Aku sudah membantumu. Kamu bahkan menempatkan lebih banyak orang. Itu sudah keterlaluan. Anda membantu The saya. film was Kenapa saya? translated Tidak paham and maksud Anda. narrated Kami by M Media. sedang kekurangan uang akhir-akhir ini. Kalau kau pintar, serahkan uangnya. Aku tidak bicara tentang Mufang Bufan. Tapi menggunakan trik yang sama 2 kali. Sudah membosankan. Jadi Anda tahu bahwa saya yang mengaturnya waktu itu. Pergi sana. Dikasih baik-baik tidak mau malah maunya dihukum. Tidak, apa yang terjadi? Masalahnya adalah kali ini, bukan saya yang mengaturnya. Kenapa tidak bilang dari tadi? Mencoba jadi pahlawan. Saudara-saudara, tangkap mereka. Kejar mereka. Aku tidak akan lari lagi. Aku tidak bisa lari. Tidak perlu, kita sudah berhasil menghindari mereka. Terima kasih untuk yang tadi. Aku ada urusan. Jadi aku pergi duluan. Apa maksud Anda? Tadi saat Anda bilang membantu saya. Berhenti berpura-pura bodoh. Takdirku sangat istimewa. Semakin dekat seseorang denganku, semakin cepat mereka mengalami kesialan finansial. Aku menikah dengan Kiyu hanya untuk menyebabkan dia kehancuran finansial demi kamu. Kamu menikah dengan Kiyu, demi saya. Beli dengan harga tinggi, barang bekas, tembaga bekas. Aku pergi sekarang. Besi bekas, motor tua. Beli dengan harga tinggi, barang bekas, tembaga bekas, besi bekas, motor tua. Bos, pekerjaan selesai. Mengesankan. Terima kasih, bos. Terima kasih. Ayo pergi. Kenapa kamu berpura-pura bodoh? Takdirku sangat istimewa. Semakin dekat seseorang denganku, semakin cepat mereka mengalami kesialan finansial. Kiyu adalah musuh bebuyutanmu. Aku menikah dengan Kiyu hanya untuk menyebabkan dia kehancuran finansial demi kamu. Apakah kamu sudah membawa semua orang ke sini? Semuanya sudah di sini. Di sana. Kiyu, aku sudah membuatkanmu sup ayam. Cobalah. Pergi sana.
Kiyu, Keamanan. Datang ke kantorku. tidak. Aku akan pergi baiklah. Ingat untuk meminum sup ayammu. Diusir oleh Pak Ki bukan? Sudah aku bilang. Pak Ki tidak akan tertarik pada seseorang sepertimu. Seseorang sepertimu, dia bahkan tidak tertarik. Dia lebih memilih menikahi Yi Weiyu, si pemulung itu, si gadis kampung itu, daripada melirikmu sedikit pun. Kau. Benar. Tinggal 10 menit lagi, waktu wanita itu sudah habis. Siapa bilang aku kehabisan waktu? Tidak ada orang di sini. Kau berani bicara besar. Aku pikir, kamu mampu melakukan sesuatu. Berani-beraninya kamu kembali setelah kalah. Apa kamu begitu terburu-buru ingin membersihkan toilet? Apakah Linda? Apa mungkin ada masalah? Kenapa dia harus mengejar Nyonya? Tepat sekali, Pak Ki sangat menyayangi Nyonya. Tapi dia malah menentang Nyonya setiap hari. Sebaiknya dia berhati-hati, atau Pak Ki akan mengirimnya ke Afrika. Tepat sekali, siapa bilang aku kalah? Mengenai orang-orang ini, aku sudah membawa mereka semua ke sini. Masuklah. Orang-orang ini adalah dari tim pemulung kami. Mereka yang kinerjanya paling buruk. Bagus sekali. Kalian semua, segera melapor ke perusahaan bersamaku. Slogan kita adalah, Jatuhkan grup K. Jatuhkan grup K. Jatuhkan grup K. Jatuhkan grup K. itu baru semangat. Tanpa karyawan berbakat, Kiliu cepat atau lambat akan bangkrut, Yi Weiyu. Orang macam apa yang kamu pekerjakan? Orang tua ini, kelihatannya setidaknya berumur 50 tahun. Apakah ini pantas? Apakah kamu departemen HR atau aku? Kamu. Dan orang bermata satu ini, apakah itu pantas? Itu pantas. Menurutku itu sangat pantas. The film was translated and narrated by M Media. Gao, lakukan pemeriksaan latar belakang pada kelima orang ini. Siap. Seorang pria tua, seorang wanita paruh baya. Seorang pria buta. Seseorang yang kehilangan lengan dan seorang pria pincang. Yi Weiyu, apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan mengambil 5 pengemis dari jalanan, kamu pikir bisa membodohi semua orang? Meskipun mereka mungkin sedikit lebih tua. Dan mungkin menderita cacat fisik ringan. Kemampuan mereka sangat baik. Berhenti bicara omong kosong. Apakah orang-orang ini tetap tinggal? Tergantung pada Pak Ki. Jika Pak Ki melihat, siapa yang kamu pekerjakan? Meskipun kamu istrinya. Pak Ki lihat dia. Jika ini terus berlanjut, perusahaan akan pasti bangkrut karenanya. Kelima orang ini akan tinggal. Pak Ki. Weiyu ikut aku ke atas. Datang. Mulai sekarang, ingat untuk memanggilku nenek. Kamu, cucu perempuan sulung. Aku. Kiyu, Aku bahkan belum perhitungan denganmu, dan kamu sudah berani muncul sendiri. Kiyu, Jangan panggil aku Kiyu. Kamu tidak layak. aku tidak percaya kamu tidak mencintaiku lagi. Di hatimu, pasti masih ada tempat untukku. Keluar. Aku tidak percaya. Apa yang sedang kamu lakukan? Keluar. Lepaskan. Tidak. Ki, kita sudah melalui begitu banyak hal bersama. Kamu bilang kamu akan menikahiku. Kamu bilang, kamu akan menjadikanku pengantin tercantik. Kamu bilang kamu akan memberiku segalanya yang terbaik. Apa kamu sudah melupakan semua itu? Benar. Aku memang mengatakannya. Tapi itu untuk Wen Yuhan yang dulu. Kamu yang sekarang tidak layak.
kemasi barang-barangmu. Tinggalkan perusahaan besok. Benar. Pakai pakaian yang pantas, lalu pergi. Carl, sebenarnya apa yang terjadi? Suamiku sedang kembali bersama cinta pertamanya. Apa yang hebat dari suamimu? Jika kamu mau, aku akan memperkenalkanmu. Suamimu hanyalah sedikit tampan, sedikit kaya, sedikit tinggi. Carl, tidak sepadan. Untuk seorang pria, paling buruk. Kita kembali mengumpulkan barang bekas saja, mendirikan tempat daur ulang, dan membuatnya besar dan kuat. Tepat sekali. Dan bukankah itu alasan utama? Kita di sini untuk menjatuhkan grup K. Tepat sekali. Tujuanku adalah membuatnya bangkrut. Benar. Jatuhkan bajingan itu. Jatuhkan bajingan itu. Siapa yang mencoba kamu jatuhkan? Tidak ada siapapun. Kau kesini untuk rapatkan. Kalau begitu kami pergi dulu. Berhenti. Bukankah kamu akan ikut rapat? Benar rapatnya. Mengapa kamu duduk begitu jauh? Kemarilah duduk di sampingku. Pak Ki, Aku sudah bilang pada Yuwiyo untuk duduk di sampingku. Karena semuanya sudah hadir, mari kita mulai rapatnya. Pertama mari laporkan kinerja bulan lalu. proyek resor lembah daun maple. Gagal memenangkan tender. Proyek hotel Tianhai Biotech. Para pekerja menyebabkan keributan. Pemogokan massal sedang berlangsung. Proyek dihentikan. Proyek Taman Hiburan Anak Hayawan saat ini dihentikan. Statistik komprehensif menunjukkan, hanya dalam 1 bulan, perusahaan telah kehilangan 1.050.000.000. Siapa yang bertanggung jawab atas proyek-proyek ini? Mungkinkah ini apa Yuwiyo sebut sebagai kecenderungan kesialan finansial? Baik, saya mengerti, Pak Ki. Saya baru saja menerima kabar bahwa di Jinling Mall yang sedang kita bangun, para pekerja di lokasi konstruksi telah menggali kerangka manusia. Apa? Masalah ini sudah menjadi tren dan opini publik. Saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Hubungi Departemen Humas The segera. film was Siap. translated and narrated Saya by tidak M tahu apa yang Media. terjadi. Akhir-akhir ini, tidak ada satupun proyek yang berjalan lancar. Saya juga begitu. Beberapa proyek yang saya miliki, semuanya gagal. Apakah menurutmu kita telah dikutuk? Kalau menurutku, itu karena orang-orang yang dibawa Yuweyu yang membuat masalah. Pak Ki, saya sarankan kita lepaskan mereka berlima saja. Itu akan menjadi cara yang bagus untuk memangkas biaya perusahaan. Baik, kalau begitu kamu harus memberi contoh. Pergilah ajukan pengunduran dirimu sekarang. Mulai besok, kamu tidak perlu datang lagi. Pak Ki, kenapa? Anda tidak bisa begitu saja melindungi Yuweyu dan mengabaikan hidup orang lain di sini. Karyawan lain. Apa yang kau maksud? Adalah semua kerabat jauhmu. Jangan berpikir sedetik pun kalau tidak ada yang tahu. 80% dari departemen Anda terdiri dari teman dan keluargamu sendiri yang semuanya pemalas dan tidak berguna. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan 5 anggota alit yang aku rekrut. Kalian semua. Bawa orang-orangmu dan pergi dari sini. Dan omong-omong, ingat untuk menerima panggilan pengadilanmu. Pak Ki, apa maksud dari semua ini? Anda dan kerabat Anda bersekongkol untuk membocorkan rahasia perusahaan dengan imbalan keuntungan besar. Apa kau benar-benar mengira tidak ada yang akan tahu? Pihak berwenang terkait sudah dalam perjalanan. Bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Gawu, aku harus pergi keluar kota minggu depan. Hubungi aku jika ada masalah. Siap? Sudah berakhir. Dia tidak mungkin tahu tujuan asliku bergabung dengan perusahaan ini kan? Tadi saat aku berbicara dengan Wen Yuhan, kamu menguping di depan pintu. Aku Tenang saja, tidak ada apa-apa di antara dia dan aku. Aku sudah memecatnya. tidak peduli. Jika terjadi sesuatu di antara kalian berdua. Ayo pergi, kembalilah dan kemasi barang-barangmu. Kita berangkat ke desa terkaya besok. Desa terkaya. Apakah ada masalah? Tentu saja tidak. Kakek Qiu tinggal di desa terkaya. Habislah. Masa hanya karena membantu kakek Fang. Aku malah harus mencelakai kalian yang lain. Lagi pula, semua orang di desa terkaya mengenalku. Bagaimana aku bisa menyembunyikan identitasku? Bagaimana kalau begini? Kamu ikut denganku mengunjungi kakek selama beberapa hari. Lalu, kita bisa pergi melihat rumah lamamu. Tidak perlu. Bukankah sama? Apa? Tidak ada. Aku lapar. Ayo pulang untuk makan malam. Ayo pergi.
Desa terkaya. Aku sudah memeriksanya. Semua orang yang tinggal di sini adalah salah satu orang terkaya di dunia. Ada seorang wanita tua bernama Nyonya Kin yang gemar berinvestasi. Dia tidak segan mengeluarkan miliaran. Dalam kehidupan sehari-harinya, dia hanya senang berinteraksi dengan gadis-gadis yang berkelakuan baik. Baik, jika Anda bisa membantu saya mendapatkan investasi dari Nyonya Kia, aku akan menikahimu. Apakah ini tempat tinggalmu? Masuk saja terus. Kita di sini untuk menemui Nyonya Kin. Setiap hari ada ribuan orang datang ke sini untuk mencari seseorang. Kau pikir siapa dirimu? Pergi sana. Kamu, minggir. Kau menghalangi jalan. Yiweyu, apa kamu tahu tempat macam apa ini? Apa yang dilakukan orang udik sepertimu? Seorang pemulung, di sini untuk ikut bersenang-senang. Nona Ye, apa yang membawa Anda ke sini? Aku membawa istriku untuk bertemu keluarga. Apakah itu tidak diperbolehkan? Ayo pergi. Kenapa dia bisa masuk? Tapi aku tidak bisa. Dia kembali ke rumahnya sendiri. Kenapa dia tidak boleh masuk? Kamu. Halo, Cucu dan istrinya sedang dalam perjalanan ke sini. Bagus, Ada apa? tidak ada apa-apa. Tunggu sebentar. Xiao Liu, kemari sebentar. Biarkan mereka masuk. Mengerti. Xiao Liu. Apakah kamu mengenalnya? Gawat, aku terlalu nyaman di zona nyamanku dan jadi terlena. Aku terlalu berpuas diri. Orang sekampung. Ayo pergi. Yiweyu. Kamu pikir bisa masuk ke desa orang terkaya ini adalah masalah besar. Aku tetap berhasil masuk bukan? Apa kau benar-benar berpikir kalian berdua bisa masuk tanpa aku berhenti menyombongkan diri? Biar ku beritahu. Orang-orang yang tinggal di sini adalah orang terkaya di dunia. Jika kamu tidak tahu diri dan menyinggung seseorang, bahkan Kiyu pun tidak bisa melindungimu. Alih-alih mengkhawatirkan orang lain, sebaiknya kamu meluangkan waktu untuk memperbaiki akhlakmu sendiri. Kiyu, Sudahlah, kita masih harus pergi dan menemui Nyonya Kia. kenapa mereka mencari Nyonya Qin? Nyonya Qin, kami akhirnya menemukan Anda. Jadi kamu adalah Wen Yuhan. The film Nyonya was Qin, translated Anda mengenal and saya. narrated by M Media. Yiweyu. Kenapa kamu ada di sini? Air mata duyung yang kuberikan padamu telah dihancurkan olehnya. Itu dia. Nenek, Nyonya Qin, jangan dengarkan. Omong kosong wanita ini, aku. Saya membesarkan Wei Yu. Beraninya kamu menghinanya. Di depan wajahku, kamu benar-benar keterlaluan. Penjaga, Di mana istrimu? Dia pergi menemui teman lama. Dia akan segera sampai. Saya curiga, dia tidak ingin melihat orang tua seperti saya. Tidak. Jangan repot-repot menjelaskan. Omong-omong, saya akan membawamu ke rumah nenek Qin hari ini. Hari ini ulang tahunnya. Wei Wei itu. Dia pasti akan pergi merayakannya bersamanya. Aku ingin menunjukkan padamu, seperti apa gadis yang benar-benar berkelakuan baik dan bijak. Tidak seperti istrimu, yang begitu sombong. Kakek. Nyonya, Anda telah salah paham. Kami tidak datang untuk membuat masalah. Kami di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Saya tidak butuh ucapan selamat ulang tahun darimu. Seseorang pukul mereka. Tunggu. Nenek, bagaimanapun juga, dia adalah cucu kakek Fang. Bagaimana jika kau menyakitinya? Apa yang kamu katakan, cucu kakek Fang itu? Saya pernah bertemu dengannya. Dia bukan orang itu. Apa? Dia bukan cucu kakek Fang. Selesai sudah. Bukan? Kau bukan cucu kakek Fang. Kenapa tidak bilang lebih awal? Kau ikut aku. Lepaskan aku. Kau pembohong. Apa kau sudah gila? Aku tidak membohongimu. Masih bilang tidak. Kau sama sekali bukan cucu kakek Fang. Sebenarnya aku adalah anak haram dari keluarga Fan. Dibesarkan di luar selama ini. Jadi, proyek alun-alun Haifan, Resort Toyuan, masih belum sepenuhnya dalam genggaman. Kebenaran ini belum bisa diungkapkan. apalagi masalahmu? Kau bilang, kau menikahi Kiyu, demi aku. Kau sebenarnya tidak perlu melakukan sebanyak itu. Aku menyukaimu. Kau tidak perlu memaksakan diri bersama Kiyu. Aku akan membawamu pergi sekarang. Membawamu pergi dari sini, jauh dari Kiyu. Sudah selesai bicara. Pertama-tama, aku tidak menyukaimu. Kedua, bersama dengan Kiyu, sama sekali tidak dipaksakan. Terakhir, kau hanya suka berakting seolah-olah kau punya penyakit serius. Aku tidak mau repot-repot meladenimu. Aku akan merayakan ulang tahun Nenek Qin. Yiwei Yu. Nenek Qin.
Kakek Fang, Nenek Kim, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Adegan apa yang sedang kamu buat? gadis ini tidak punya sopan santun. Berani-beraninya tepat di depanku menghina Wei Wei. Kamu tahu bahwa Wei Wei dibesarkan oleh saya sendiri. Bukan untuk orang yang tidak tahu diri untuk menghinanya. Kiyo, lihat istrimu. Kakinya. Tentu saja lebih cepat daripada kaki kita. Sayang sekali. Seperti biasa, tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Kakek, Anda bilang dia adalah istriku. Dia bukan istrimu. Apakah dia istriku atau bukan? Dia bukan istriku. Apa katamu? Dia bukan istrimu. Tapi Wei Wei berkata, wanita ini adalah istrimu. Wei Wei itu lagi. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Kamu kakek Fang tua. Ada apa denganmu? Kamu bahkan tidak mengenali cucu menantumu sendiri. Saya lihat kebiasaan buruk Wei Wei yang tidak mengenali orang. Dipelajari darimu. Biar aku perjelas. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dia benar-benar bukan istrimu. Dia benar-benar bukan. Lepaskan. Kakek, izinkan aku memperkenalkan, Weihyo, istriku. Ini kakakku. Dia adalah kakakmu. Dia adalah istrimu. Benar. Tidak. Kakek. Dia bukan cucumu. Dia jelas bukan cucuku. Dia adalah musuh bebuyutan cucuku. Kiyu adalah cucuku. Tidak kakek. Dia bermarga Fang. Dan nama itu, dia mengubahnya sendiri. Nama aslinya adalah Wang Yuqian. Habislah. Aku telah menikahi orang yang salah. Kakek, di mana Wei Wei yang Anda sebutkan itu? Mengapa aku tidak melihatnya? Meskipun itu tidak penting, Wei Wei ini, dia mungkin terlihat baik bagimu. Tapi menurut pendapatku, aku tidak berpikir dia orang baik. Aku pikir dia paling-paling hanya sampah yang menipu orang tua. Kamu bocah kecil. Bicara apa kamu ini? Tepat sekali. Bagaimana kau bisa mengatakan itu tentang Wei Wei? Weihyo, aku sedang membicarakan Wei Wei itu, bukan kamu. Aku adalah Wei Wei itu. Kamu adalah Wei Wei itu, penipu itu. Kau si penipu itu. Kamu. Aku. Baiklah, ya aku penipunya. Apa yang terjadi dengan mereka? Bahkan makanan yang sudah di depan mata pun bisa hilang. Apalagi yang belum pasti. Kiyo, aku menawarkan untuk memperkenalkan Wei Wei The kepadamu. film was Tapi kamu menolak. translated Kamu bersikeras and untuk mencari narrated sendiri. by M. Sekarang lihat Media. dirimu. Lihat semua usaha yang kamu sia-siakan. Mengapa harus repot-repot? Aku. Kamu sudah tahu sejak awal bukan? Lalu kenapa, kalau aku melakukannya? 2 properti real estate yang kujanjikan padamu. Aku akan memaksamu untuk mengembalikannya. Aku bahkan tidak sudi. Ayo pergi, kita pergi. Cukup, karena kesalahpahaman sudah selesai. Datanglah ke tempatku untuk makan malam. Pergi. Ayo kita makan. Aku salah. Salah tentang apa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita akan pergi begitu saja dengan tangan hampa? Apalagi yang bisa kita lakukan? Bagaimanapun ini wilayah mereka. Tunggu. Kamu bilang bahwa selama aku mendapatkan investasi itu, kamu akan menikah denganku dan menjadikanku wanita kaya. Sebaiknya kamu tepati janjimu. Kau benar-benar tahu cara memilih tempat. Menemukan rumahku begitu saja. Ini rumahmu. Tentu saja, di desa terkaya ini, apakah ada tempat yang lebih kumuh daripada rumahku? Hentikan omong kosong itu. Berikan kuncinya padaku. Di sini. Syukurlah aku berhasil mendapatkannya kembali. Jika Kiyu tahu bahwa aku memberikan kuncinya kepada Fang Bufan, dia akan sangat marah. Fang Bufan, apa yang kau inginkan? Biarkan aku pergi. Jangan takut, aku hanya butuh kau. Untuk melakukan bantuan kecil untukku. Perusahaanku sedang mengalami beberapa masalah akhir-akhir ini. Dan aku butuh modal untuk arus kas. Aku ingin kau meminta uang pada Kiyu. Berapa banyak yang kau inginkan? Tidak banyak, hanya 10 miliar saja. Pasti hidupmu bernilai sebesar itu. Jika kau menginginkan uang, kau seharusnya bilang saja, kenapa harus repot-repot seperti ini? Kau bisa memintanya langsung padaku. Aku lebih kaya daripada Kiyu. Kamu hanyalah seorang pemulung. Jika bukan karena Kiyu, apakah kamu bahkan akan memiliki kehidupan seperti yang kamu miliki sekarang? Semua ini seharusnya menjadi milikku. Apa kau benar-benar lebih kaya daripada Kiyu? Kiyu hanya punya satu kakek yang merupakan orang terkaya, tapi aku punya beberapa. Jika kau tidak percaya padaku, lihat saja tas-tas di sana itu.
Mau menipu siapa? Bukankah ini hanya properti yang kamu beli sendiri? Ini semua nyata. Rumor mengatakan, ada seorang yatim piatu di desa terkaya yang dibesarkan oleh semua orang kaya di desa itu dan dihujani kasih sayang. Orang itu pastilah kau bukan. Kamu benar-benar percaya omong kosongnya. Jika dia benar-benar kaya, dia tidak akan berakhir menjadi pemulung. Karena takdirku unik. Sebelum usia 25, aku tidak bisa menghabiskan kekayaan yang diberikan orang lain. Atau aku tidak hanya akan menghadapi kesialan, tapi aku juga akan kehilangan 100 kali lipat dari apa yang aku habiskan. Uang ini, kalian semua bisa mengambilnya jika mau, asalkan kalian membiarkanku pergi. Apa dia benar-benar sekaya itu? Feng Bufan, apa yang kamu lakukan? Wei Yu, aku mencintaimu. Sejak pertama kali aku melihatmu. Maukah kau menikah denganku? Aku akan memperlakukanmu lebih baik daripada dia. 1000 kali lebih baik. 10.000 kali lebih baik. Feng Bufan, kamu bilang kamu akan menikahiku. Keluar. Apa mereka berdua sudah gila? Kau berjanji padaku. Berjanjilah padaku sekarang. Aku berjanji padamu, tapi aku ingin dibuatkan cincin dari rumput ekor anjing. Kamu pergi bekerja sekarang. Feng Bufan. Xiao Ai angkat teleponnya. Weiyu, kemana kamu pergi? Qiyu, tolong aku. Feng Bufan. Feng Bufan. Kamu bilang kamu akan menikahiku. Kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Apa bagusnya Yi Weiyu? Kamu dan Qiyu sama-sama meninggalkanku. Demi dia. Karena dia lebih kaya darimu. Apa kau mengerti? Seperti yang pernah kau pikirkan. Aku lebih kaya daripada Qiyu. Dan karena itulah kau mencampakkannya. Untuk memilihku. Aku hanya membuat pilihan yang sama. Yang kau buat saat itu. Bisa kau berhenti menggangguku. Keluar. Feng Bufan. Kalian berdua menyukainya bukan? Aku akan membunuhnya sekarang juga. Apa yang ingin kamu lakukan? Yi Weiyu. Aku akan membunuhmu. Feng Bufan. Feng Bufan. The film was translated and narrated by M Media. Jangan bunuh aku. Jangan takut, mereka semua sudah ditangkap. Presiden Qi. Aku akan kembali untuk melapor sebentar lagi. Apakah ada sesuatu yang salah? 3 proyek utama perusahaan kita telah gagal secara misterius lagi. Habislah. Aku lupa soal itu. Kamu harus pergi sekarang. Bagaimana kalau kita bercerai saja? Bersamaku hanya akan membawamu pada kesialan finansial yang terus-menerus. Dibandingkan dengan itu, aku jauh lebih takut berpisah darimu. Cerai. Jangan pernah memikirkannya. Kalau begitu bertahanlah 1 tahun lagi. 1 tahun kemudian, keberuntunganku akan berubah. Aku akhirnya akan bisa menarik kekayaan. Bagus. 1 tahun kemudian. Presiden, jenazah yang digali di Jinling Mall setelah verifikasi oleh pihak berwenang terkait telah diidentifikasi sebagai milik seorang pahlawan. Masyarakat yang sebelumnya takut untuk datang ke plaza tidak lagi merasa takut. Sekarang jumlah pengunjung harian plaza sudah mencapai kapasitas penuh. Proyek-proyek yang sebelumnya terhenti, termasuk resor lembah daun maple, Hotel Tianhai Biotech, dan proyek anak-anak Hayawam, sekarang berjalan dengan lancar. Dalam kuartal ini perusahaan telah berhasil mengamankan 10 proyek besar domestik dan internasional. Luar biasa. Rapat selesai. Bagaimana hasilnya? Sudah mengubah nasib dan menjadi kaya ya? Tentu saja, istriku benar-benar luar biasa. Kau bahkan lebih luar biasa. Kelima orangku itu. Mereka adalah yang paling malas di antara semuanya. Aku tidak pernah menyangka kau bisa mengubah mereka menjadi orang yang berbakat. Kamu tidak tahu, mereka berlima adalah lulusan Universitas Papan Atas. Mereka telah berkolaborasi berkali-kali untuk memenangkan juara pertama dalam kompetisi arsitektur internasional. Mereka adalah legenda di industri ini. Dulu kami semua bingung tentang kemana mereka pergi setelah pensiun. Tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Ternyata mereka pergi untuk mengumpulkan barang bekas bersamamu. Apa? Aku bertanya kenapa kau bersedia menerima mereka saat itu? Kamu bodoh sekali. Siapa yang kau panggil bodoh? Siapa yang kau panggil? Jangan lari. Berdiri di sana. Aku lari. Ada apa? Apakah kakimu belum pernah cedera sebelumnya? Aku akan membunuhmu. Kamu benar-benar. Ayo naik ke sini. Aku lapar. Lapar. Jika kamu lapar, mari pulang untuk makan malam. Ayo pergi. Ayo pergi. Pulang ke rumah.